lakukan untuk para peserta yang online dimohon untuk mute speakernya. Terima kasih untuk penjelasan kali ini. Kami akan membacakan kata dan juga bisa diikuti. Silakan dicek dulu di undang-undang online, teman-teman bisa membuka dan menyimak bersama. Untuk yang peserta murni yang di lokasi, nanti bisa melihat dari dokumen yang sudah kami bagikan. Kami akan menampilkan video drone, tetapi memang tidak kita sampaikan volume yang peserta bisa fokus ke layar. Nanti kami akan ini inovasi yang akan direncanakan untuk dekat dengan Candi Prambanan yang berada di topik Jalan Pilihan Prambanan dengan inovasi. Akses utama dari Jalan Prambanan arah selatan, dan di ujung ada SD negeri, masjid, kemudian ya ini batas-batas. Dan di tengahnya ada paling semangat existing dengan hitam. Ini penampakannya. Kemudian untuk akses masuk ada masjid yang akan direnovasi. Di sebelah barat ada jalan aspal sebagai batasan. Kemudian lingkungan seperti ini, batas-batasnya di sebelah. Sementara di pojokan barat ada pasar sementara, ini yang nanti akan pindah. Itu batas-batas yang bisa di atas itu masjid sebagai akses masuk, kemudian sebelah kiri ada SD Terima Besar 1. Potensi di ujung ini pasar sementara. Dan akses di sebelah side, jadi bisa digunakan untuk side entrance atau mungkin akses untuk akses servis. Pintu masuk dan pintu keluar sudah ditetapkan sesuai dengan visibility strategi yang sudah dilakukan usaha. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk video. Dari gambaran tersebut teman-teman bisa untuk mencari informasi secara online langsung. Apakah masih bergema?
Mohon tanggapan dari peserta yang dulu. Mohon maaf untuk yang dari. Silakan biar kami tahu dari masih ya. Masih belum. Jadi. Masih tidak jelas. Kita tinggal. Matiin. Ya. Didownloadkan. Baik, mohon tanggapan lewat chatting. Apakah suara kami masih menggema atau sudah? Baik, terima kasih. Ya, cukup, sudah banyak banget ini yang chatting. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala. Untuk video nanti bisa di-download, teman-teman nanti silahkan, kami akan upload linknya. Baik, kita akan masuk ke pembacaan KAK ya. Pembacaan KAK nanti untuk yang tidak berubah akan kami sampaikan dengan notasi tetap, dan nanti jika ada perubahan akan kami sampaikan. Kita masuk ke pembahasan halaman pertama, KAK sayembara. Jadi untuk cover ini tetap, tidak ada perubahan. Kita akan masuk ke bab 1. Untuk bab 1, gambaran umum sayembara. Pendahuluan nomor 1, judul sayembara, tetap. Nomor 2, umum, tetap. Nomor 3, latar belakang. Ada perubahan di paragraf 4. Silakan ke paragraf 4. Saya bacakan. Rencana pengembangan RSUD Prambanan nantinya akan didesain menjadi bangunan rumah sakit tipe B berstandar internasional dengan lahan yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman seluas kurang lebih 47.000 meter persegi atau 4,7 hektar. Nah, setelah ini ada perubahan ya. Saya bacakan, yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit dan PPRI nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan. Klasifikasi rumah sakit umum pada kriteria rumah sakit kelas B harus memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 buah dengan pelayanan paling sedikit terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan non-medik. Jadi ini dipahami sebagai dasar desain, ada perubahan yang mengacu pada hal-hal tersebut, karena perubahan Permenkes tersebut untuk klasifikasi rumah sakit yang disesuaikan perencanaan rumah sakit Prambanan tipe B berstandar internasional. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Poin B, halaman berikutnya, maksud dan tujuan. Nomor 1, maksud, tetap. Nomor 2, tujuan, tetap. Kemudian C, sasaran. Ada tambahan
pada setelah nomor 5. Saya bacakan setelah nomor 5 ya. Nomor 6, terwujudnya rumah sakit sebagai healing environment yang memberikan harapan sehat dan berfungsi sebagai rumah sehat. Jadi untuk rumah sakit RSUD Prambanan ini diharapkan menjadi suasananya terasa seperti rumah sehat ya. Kemudian nomor 7, terwujudnya konsep Green Hospital. Silakan teman-teman menelaah hal tersebut. Nomor 8, terwujudnya rumah sakit dengan pencegahan dan pengendalian infeksi dan dapat memberikan keselamatan atau kesehatan pada pengunjung dan pemberi layanan kesehatan. Hal ini terkait tentang pandemi yang sudah kita lalui bersama ini, jadi ada penyesuaian. Silakan desain menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Nomor 9, terwujudnya konsep rumah sakit sebagai tempat wisata bagi pasien atau pengunjung. Jadi ini penekanannya seperti medical tourism destination. Jadi diharapkan rumah sakit Prambanan itu menjadi salah satu destinasi wisata kesehatan. Harapannya seperti itu, jadi nanti bisa disesuaikan. Karena memang kondisi rumah sakit berada di daerah wisata, pendukung, juga dekat dengan bandara Adi Sucipto yang sekarang sudah banyak untuk penerbangan private. Jadi ini mungkin akan harapannya di sayap kanan atau sebelah timur DIY menjadi salah satu pusat medical tourism destination. Jadi itu salah satu penekanannya. Kemudian nomor 10, terwujudnya layanan kesehatan di DIY yang terintegrasi dengan Rumah Sakit Wates, Sarjito, dan RSUD Prambanan. Jadi ada konsep di DIY ini akan ada 3 rumah sakit yang saling terhubung. RSUD Wates itu akan dekat dengan Bandara YIA, Rumah Sakit Sarjito sebagai pusatnya di tengah kota, di tengah provinsi, mohon maaf. Kemudian Rumah Sakit Prambanan berada di sebelah timur dan dekat dengan pintu tol, exit tol yang hanya sekitar 700 meter saja. Kemudian nomor 11, terwujudnya layanan kesehatan bagi pasien peserta BPJS dan umum. Nomor 12, terwujudnya rumah sakit yang mampu menghargai peninggalan budaya dan mewadahi budaya pedesaan. Penjelasannya adalah nomor 12 ini karena rumah sakit umum daerah Prambanan ini berada dekat dengan situs-situs purbakala, situs Candi Prambanan, situs candi-candi lainnya, Candi Boko, ada Candi Kalasan juga. Ini akan mempengaruhi juga terhadap budaya pedesaan yang masih terjaga di sekitar lokasi. Nomor 13, terwujudnya layanan rumah sakit yang mempunyai layanan VIP. Nomor 13 ini mengacu pada nomor 9. Ada hubungan dengan nomor 9. Jadi untuk poin C tadi ada tambahnya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8 poin ya. Kita lanjutkan ke D, pelaksanaan kegiatan tetap. Lokasi pekerjaan, poin E, tetap. F, biaya dan sumber pendanaan. Biaya sayembara tetap. Sumber dana tetap. G, nama organisasi penyelenggara tetap. H, ruang lingkup kegiatan tetap. Nomor 1, lingkup kegiatan umum tetap. Nomor 2, lingkup kegiatan khusus tetap. Poin 3, kriteria umum perencanaan. Ada perubahan menyesuaikan dengan Permenkes yang terbaru. Kita bacakan perubahannya ya.
Baik, kami bacakan. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai rumah sakit kelas B berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020 adalah sebagai berikut. A. Pelayanan. 1. Pelayanan medik dan penunjang medik. A. Medik umum. 1. Pelayanan medik dasar dan rawat jalan. 2. Pelayanan KIA garis miring KB. B. Pelayanan medik spesialis. 1. Spesialis dasar. 2. Spesialis lain. C. Medik subspesialis. 1. Subspesialis dasar. 2. Subspesialis lain. 2. Pelayanan keperawatan dan kebidanan. Kebidanan. A. Pelayanan keperawatan. B. Pelayanan kebidanan. Nomor 3. Pelayanan non-medik. A. CSSD. B. Rekam medik. C. Farmasi. D. Pelayanan darah. E. Laundry atau binatu. F. Pengolahan makanan atau gizi. G. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan. H. Informasi dan komunikasi. I. Pemulasaran jenazah. B. Sumber daya manusia. 1. Tenaga medis yang terdiri dari A. Dokter, B. Dokter gigi, C. Dokter spesialis, C1 spesialis dasar, C2 spesialis lain. D. Dokter subspesialis dan atau spesialis dengan kualifikasi tambahan. 1. Subspesialis dasar. 2. Subspesialis lain dan atau spesialis lain dengan kualifikasi tambahan. 2. Tenaga keperawatan. 3. Tenaga kebidanan. 4. Tenaga kefarmasian yang terdiri dari A. Apoteker, B. Tenaga teknis kefarmasian. 5. Tenaga kesehatan lainnya terdiri dari tenaga gizi, B. Tenaga psikologis klinis, C. Tenaga keterapian fisik, D. Tenaga keteknisan medis, E. Tenaga teknik biomedika, F. Tenaga kesehatan lingkungan, G. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan. Lanjut. 6. Tenaga non-kesehatan. C. Bangunan dan prasarana. 1. Ruang gawat darurat. 2. Ruang rawat jalan. 3. Ruang rawat inap. 4. Ruang operasi. 5. Ruang rapat intensif. 6. Ruang kebidanan dan penyakit kandungan. 7. Ruang radiologi. 8. Ruang laboratorium. 9. Ruang bank darah rumah sakit. 10. Ruang farmasi. 11. Ruang gizi. 12. Ruang rehabilitasi medik. 13. Ruang pemeliharaan sarana dan prasarana. 14. Ruang pengelolaan limbah. 15. Ruang sterilisasi. 16. Ruang laundry. 17. Ruang jenazah. 18. Ruang administrasi dan manajemen. 19. Ruang rekam medis. 20. Ruang parkir. 21. Ruang ambulan. 22. Ruang pengelolaan air bersih, limbah, dan sanitasi. 23. Ruang penanggulangan kebakaran. 24. Ruang pengelolaan gas medis. Lanjut ke D. Peralatan.
Peralatan rumah sakit umum kelas B harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan paling sedikit terdiri dari satu ruang, di ruang gawat daruratnya ada diperlukan peralatan juga. Nomor 2, peralatan di ruang rawat jalan. 3, peralatan di ruang rawat inap. 4, jumlah tempat tidur rawat inap paling sedikit 200 bed. 5, peralatan di ruang operasi. 6, peralatan di ruang rawat intensif atau ICU. 7, peralatan di ruang kebidanan dan penyakit kandungan. 8, peralatan di ruang radiologi. 9, peralatan di ruang laboratorium. 10, di peralatan ruang bank darah. 11, peralatan di ruang farmasi. 12, peralatan di ruang pemeliharaan sarana dan prasarana. 13, peralatan di ruang pengelolaan limbah. 14, peralatan di ruang sterilisasi. 15, peralatan di ruang administrasi dan manajemen. 16, peralatan di ruang medis. 17, peralatan pengelolaan air bersih, limbah, dan sanitasi. 18, peralatan penanggulangan kebakaran. 19, peralatan pengelolaan gas medis. Daftar peralatan sesuai dengan lampiran Permenkes nomor 3 tahun 2020. Berikutnya rekapitulasi kebutuhan ruang dan besaran ruang bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan kelas B. Nama ruang, untuk besaran ruang menyesuaikan saja semuanya. Yang dibutuhkan 1, ruang gawat darurat, ruang rawat jalan, ruang rawat inap, ruang pelayanan VVIP, ruang operasi, ruang rawat intensif atau ICU, ruang layanan medik penyakit menular, ruang hemodialisa, ruang radioterapi, ruang kebidanan dan penyakit kandungan, ruang radiologi, ruang diagnostis terpadu, ruang laboratorium, ruang bank darah rumah sakit, ruang farmasi, ruang apotek satelit, ruang gizi, ruang rehabilitasi medik, ruang pemeliharaan sarana dan prasarana, ruang pengelolaan limbah, ruang sterilisasi, ruang laundry, kamar jenazah, ruang administrasi dan manajemen, ruang medis, ruang parkir, ruang ambulan, ruang pengelolaan air bersih, limbah, dan sanitasi, ruang penanggulan kebakaran, ruang pengelolaan gas medik, ruang singgah, dan fasilitas penunjang umum. Demikian ruang-ruang yang dibutuhkan. Untuk tapak bangunan, ada perubahan yang akan saya bacakan dari nomor 1. Luas area kurang lebih 47.000 meter persegi atau 4,7 hektar. Untuk KDB 50%, KLB 1,5, GSB 17,5 meter dari Jalan Prambanan Piungan. Nomor 5, ketinggian bangunan maksimal 20 meter dan maksimal 3 lapis. Ini menjadi penekanan. Dan nomor 6, tidak direkomendasikan adanya basement. 2 hal nomor 5 dan 6 ini harap menjadi guideline dan
tidak direkomendasikan ketika ada basement. Jadi hanya maksimal 20 meter, maksimal 3 lapis, dan tidak ada basement. Kita lanjutkan ke bab 2, teknis penyelenggaraan. A. Skala kegiatan tetap. B. Jenis sayembara tetap. C. Persyaratan peserta sayembara tetap. D. Pendaftaran peserta tetap. E. Dewan juri tetap. F. Hadiah sayembara tetap. G. Jangka waktu sayembara tetap. Bab 3. Pengiriman karya. A. Tata cara pengiriman karya. Ada tambahan pada nomor 7. Silahkan dicermati untuk nomor 7. Maket studi dan file gambar dalam format AutoCAD bagi 5 peserta nominator yang dengan nilai terbaik yang melaksanakan presentasi karya. Jadi hanya untuk 5 besar saja nanti yang mengirimkan file maket, maket studi dan file gambar dalam format AutoCAD. Untuk yang tidak masuk 5 besar, tidak diperlukan mengumpulkan 2 hal tersebut. Lanjut ke B, kerahasiaan karya tetap. C. Batas pengumpulan karya. Kami memperjelas kembali. Silakan dicermati. Karya sayembara paling lambat sudah diterima oleh panitia penyelenggara pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, pukul 15.30 di Sekretariat Sayembara, Kompleks Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dengan alamat sebagai berikut. Jalan Magelang, KM 10, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami pertegas bahwa pengumpulan batas pengumpulan ini bukan capos, jadi kami sudah menerima di tanggal tersebut. Apabila peserta akan mengirimkan secara pos, tidak dikirimkan langsung, silahkan diperhitungkan waktu pengirimannya. Jadi jangan sampai terlambat karena kami tidak berdasarkan capos, tetapi secara fisik dokumen sudah kami terima maksimal pada hari, tanggal, dan waktu yang sudah tertera di poin C. Selanjutnya D, lain-lain, ada tambahan. Poin 1, karya peserta. Semua karya peserta yang masuk ke panitia penyelenggara sepenuhnya menjadi milik pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman. Poin 2, karya pemenang. Hasil karya pemenang sayembara bukan hak paten yang dimiliki oleh peserta, sehingga apabila pengguna anggaran akan merubah atau menyempurnakan pradesain sepenuhnya menjadi kewenangan pengguna anggaran. Poin 3, alih pengetahuan tetap. Poin 4, pedoman pengumpulan data lapangan tetap. E, penutup tetap. Demikian yang kami bisa bacakan dari KAK Sayembara, yang setelah ini akan menjadi unfooling atau dokumen terbaru yang menggantikan dokumen sebelumnya. Sehingga peserta acuannya adalah ke dokumen yang hari ini sudah kami jelaskan. Untuk file foto, video maupun file
KAK sudah kami bagikan, silahkan di-download oleh peserta melalui link yang sudah disampaikan. Demikian penjelasan kami. Kami membuka tanya jawab. Kami mungkin mempersilahkan dulu untuk yang peserta luring yang di lokasi, yang di sini. Sembari teman-teman dipersilahkan menulis pertanyaan, boleh melalui chat maupun nanti bisa melalui raise hand, nanti kami akan mempersilahkan. Kami sampaikan mungkin ada pertanyaan dari peserta yang luring, kalau ada, monggo. Ada tidak? Tidak ya? Yang Bapak? Baik, sepertinya sudah dianggap jelas untuk yang luring. Silakan untuk yang daring atau online, apakah ada yang akan ditanyakan? Kami tunggu. Baik. Posisi masjid boleh dipindahkan atau? Baik. Baik, langsung kami bacakan. Pertanyaan pertama dari Saudara Dede Rahmat. 1. Posisi masjid boleh dipindahkan atau hanya ditempatkan di existing dan direnovasi? Langsung kami jawab. Masjid akan direlokasi dan sudah disiapkan desain maupun lokasinya. Jadi masjid sekarang akan menjadi jalan masuk ke rumah sakit. Bisa dipahami bahwa masjid akan dipindahkan dan tidak masuk dalam sayembara. Nomor 2, apakah ada rencana pelebaran jalan di Jalan Opak 14 dan Opak 11? Yang belakang-belakang itu ya? Kami jawab, sementara ini belum ada perencana pelebaran, tetapi bisa diperhitungkan 10 tahun ke depan kemungkinan akan ada pelebaran jika rumah sakit Prambanan sudah terbangun. Nomor 3, apakah master plan yang sudah ada mengikat pintu masuk dan keluar boleh ditukar? Baik, master plan tidak mengikat, tetapi pintu masuk dan pintu keluar tidak boleh ditukar karena sudah terkait dengan FS yang sudah terbit sebelumnya. Jadi pintu masuk dan keluar tidak boleh ditukar sesuai dengan dokumen feasibility study yang sudah dilaksanakan. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Dania, bangunan harus tahan gempa berapa skala Richter? Silahkan diperhitungkan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku terkait lokasi bangunan. Jadi teman-teman masih bisa untuk mencari informasi tersebut secara online. Untuk aturan tersebut, aturan yang melekat pada lokasi. Baik, kepada pertanyaan dari Saudara Ulfa. Untuk kelompok, apakah 4 orang sudah termasuk ketua yang memiliki SKA IAI? Jawabannya adalah untuk ketua tim wajib ber-SKA IAI, 3 anggota lainnya boleh dari divisi ilmu lainnya. Jadi peserta boleh mencari tim lainnya, dibebaskan, dan termasuk tidak harus seorang arsitek. Apabila diperlukan ada tim dari manajemen rumah sakit, diperbolehkan, tetapi tidak mempengaruhi penilaian. Kami akan mengacu pada ketua tim sebagai pemegang SKA IAI. Dari Saudara Anton,
Ada pertanyaan, di file unduhan terdapat file SketchUp dan dokumen feasibility study yang menjelaskan blok bangunan, sirkulasi, program ruang, dan master plan RSUD. Pertanyaannya, keleluasaan peserta sayembara dalam mendesain sejauh apa, sejauh mana, apakah hanya menata layout ruang dalam? Langsung dijawab, peserta mempunyai kebebasan secara penuh untuk merubah. Karena FS tersebut tersusun sebelum masa pandemi, kalau tidak salah di tahun 2018 ya, 2018. Jadi peserta diberi kebebasan penuh. Yang tidak boleh dirubah adalah akses pintu masuk, akses masuk ke lokasi maupun akses keluar. Jadi yang melekat adalah akses masuk dan keluar tidak boleh dirubah arahnya. Baik, kedua pertanyaannya, di produk pekerjaan terdapat perkiraan RAB. Sedangkan di FS sudah ada RAB yang dihitung oleh konsultan FS. Apakah RAB tersebut perlu dihitung ulang oleh peserta? Jawabannya adalah iya. RAB harus disusun ulang berdasarkan desain terbaru yang sudah direncanakan oleh peserta maupun disesuaikan dengan harga yang berlaku pada tahun 2021. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Dania lagi. 1. Rumah sakit khusus apa? Secara umum, Prambanan ini adalah rumah sakit umum daerah. Jadi tidak ada pengkhususan. Tetapi ada poin-poin yang sudah disampaikan di awal tadi tentang tambahan-tambahan fasilitas pendukungnya. Nomor 2, apakah boleh direncanakan dalam masa banyak atau hanya satu masa bangunan? Jawabannya boleh. Nomor 3, apakah disediakan pelayanan untuk COVID? Jawabannya adalah sudah dijelaskan pada penjelasan saya tadi, malah diwajibkan ya. Kami mengharapkan teman-teman mengacu pada kondisi pandemi sekarang. Ini bisa diterjemahkan bahwa sebetulnya malah diwajibkan. Nomor 4, format panel seperti apa? Ada. Seperti letak judul dan nomor peserta ada ya. Sudah ada, silahkan dicermati nanti. Nomor 5, pelayanan radiologi akan menyediakan alat apa saja? Acuannya adalah rumah sakit kelas B. Silahkan teman-teman mempelajari pelayanan radiologi yang mengkhususkan pada rumah sakit kelas B. Itu gimana sih pertanyaannya? Baik, nomor 6, penyakit yang paling banyak di wilayah itu apa? Kami jawab, silahkan teman-teman mencari sendiri, karena ini adalah terkait desain yang akan teman-teman selesaikan atau nanti akan teman-teman pecahkan, dan itu menjadi salah satu poin penilaian. Nomor 7, berapa meter ketinggian maksimal yang diperbolehkan? Apakah ada KKOP-nya? Sudah kami sampaikan barusan. 20 meter. Sudah kami sampaikan 20 meter 3 lapis. di poin, mungkin ketinggalan ya. Kami bacakan di penjelasan tentang tapak bangunan. Silakan dicermati di KAK. Nomor 8, jalur masuk utamanya di mana? Sudah kami jelaskan. 9, bangunan harus tahan gempa berapa? Silakan dicermati sendiri. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang sudah kami jelaskan, kami akan melewati ya. Baik, pertanyaan dari Saudara Edi, instalasi intensif care unit termasuk Nicu Picu, silakan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Permenkes ini sudah mengacu hal tersebut. Dan kecermatan teman-teman akan mempengaruhi penilaian. Saudara Adita Rian,
Terkait rujukan PP nomor 47 2021 ada ketentuan untuk menyiapkan rawat inap kelas standar yang rencana diimplementasikan mulai Januari 2023. Hal ini akan mempengaruhi proporsi rawat inap dan referensi FS sebelumnya. Mana yang harus diikuti? Yang harus diikuti adalah peraturan yang terbaru. Jadi kami memperjelas bahwa FS tersebut kita sempurnakan dengan sayembara ini. Karena FS tersebut dilakukan saat sebelum ada peraturan terbaru maupun sebelum ada pandemi. Jadi ini akan menjadi pencermatan teman-teman. Yang lebih utama adalah bagaimana teman-teman mendesain sesuai dengan peraturan yang terbaru maupun kondisi yang terbaru. FS tersebut bukan sebagai acuan utama, tetapi hanya sebagai referensi. Baik, pertanyaan berikutnya. Tadi dalam kebutuhan ruang disebutkan ruang pelayanan penyakit menular. Apakah perlu menyediakan fasilitas terkait PIA? Ya, berarti ya, diperlukan. Nomor 3, apakah dalam proses masih memungkinkan adanya perubahan dan atau penambahan anggota tim? Tapi maksimal. Penambahan anggota tim maksimal 4 orang yang terdiri dari 1 ketua tim yang ber-SKAIAI dan 3 anggota. Untuk perubahannya diperbolehkan sampai dengan batas pengumpulan. Kemudian pertanyaan dari Saudara Edi. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan mempunyai pelayanan unggulan apa? Ya tadi seperti yang sudah kita harapkan, ke depannya kami memerlukan pelayanan unggulan yang sudah kami bacakan. Untuk saat ini belum ada. Untuk saat ini belum ada, sehingga ke depannya kami memerlukan ide-ide kreatif dari teman-teman untuk mengusulkan pelayanan unggulan yang bisa diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan. Bisa dicermati tadi untuk tambahan fasilitas sudah kami sampaikan di KAK. Adakah yang mau online? Resen dipersilahkan. Masih kami tunggu. Boleh juga menuliskan chat. Kami beri kesempatan 5 menit mungkin. Ada yang mau menyusun pertanyaan juga diperbolehkan.
Baik. 5 menit sudah kami berikan untuk peserta. Oh ya, ada lagi dari saudara apa ini, Pak? Saudara Sainsia ya. Maaf Pak, ingin memastikan kembali, berarti masih sekarang yang ada di entrance diabaikan saja, tidak direlokasi ke dalam tapak? Jawabannya adalah ya, diabaikan dan tidak direlokasi ke dalam tapak. Karena sudah disiapkan lokasi di luar tapak. Berita acara hari ini kita akan sampaikan yang hard copy maupun video nanti. Baik, penjelasan tambahan bahwa di fasilitas umum rumah sakit, nanti silahkan teman-teman tetap boleh menambahkan musola, tetapi musola tersebut bukan relokasi dari masjid yang sekarang. Jadi dipersilahkan menambahkan fasilitas untuk ruang doa, bisa musola, atau mungkin teman-teman juga bisa merencanakan sebuah masjid juga dipersilahkan, tetapi statusnya bukan relokasi dari masjid yang sudah ada sekarang. Karena masjid yang sekarang akan direlokasi di lokasi yang berbeda dan di luar tapak perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan. Demikian, saya kembali menjelaskan bahwa hari ini penjelasan unwishing yang kita lakukan, kita rekam dan nanti sebagai salah satu hal yang bisa teman-teman cermati kembali, termasuk file-file yang menjadi pendukung, silahkan diunduh sendiri, link sudah tertera pada masing-masing pengumuman yang akan kita berikan. Baik, ada pertanyaan dari peserta luring, monggo. Mama. Betul. Bisa dihilangkan atau dipindahkan atau bisa direposisi. Kalau kemarin di tengah biasanya Baik, ada pertanyaan terkait parit existing. Jadi ini saya sampaikan sekalian. Parit secara fungsi harus tetap berfungsi. Nah ini mungkin peserta bisa share screen. Kami share screen sekalian ya, biar untuk semuanya bisa melihat bersama. Baik. Ya ini parit ini boleh digeser, bisa disesuaikan di pinggir side. Tetapi secara fungsi harus tetap bisa untuk mengalirkan air. Alternatif pertama boleh digeser, alternatif kedua boleh tetap di lokasi, atau menjadi salah satu elemen landscape juga bisa, atau bisa juga nanti ditata menjadi sesuatu yang lain. Boleh ditutup, tetapi tidak boleh ditutup bangunan. Misalnya untuk ada jembatan atau perkerasan diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan untuk ditumpangi bangunan. Jika memang direncanakan ada bangunan di lokasi tersebut, silahkan teman-teman menggesernya. Tetapi kami menyarankan kalau bisa tidak perlu menggeser. Jadi alirannya tetap. Begitu penjelasannya. Ada lagi?
Kalau sekiranya sudah dianggap cukup, hampir 1 jam kebersamaan kita dalam penjelasan pekerjaan sayembara pembuatan pradesain gedung RSUD Prambanan. Baik, sudah tidak ada ya. Ya, dengan ini kami berterima kasih. Genap panitia mengucapkan terima kasih. Kita bersama-sama mencoba untuk memberikan usulan desain yang semoga bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun secara nasional mendukung program-program kesehatan yang sekarang digalakkan oleh pemerintah. Kami juga memohon maaf jika dalam penyampaian maupun dalam melayani rekan-rekan semua kurang berkenan atau mungkin belum ada hal yang selengkap yang seperti diharapkan. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kami sudah menyampaikan nomor narahubung. Boleh ditanyakan sesuai dengan porsinya. Jadi ketika pertanyaan itu menyangkut hal-hal yang belum tercantum dalam KAK maupun penjelasan, silakan ditanyakan. Tetapi apabila sudah ada, mungkin narahubungan akan menyampaikan sudah ada di dokumen pendukungnya. Begitu ya. Jadi karena kami berharap hari ini sudah kami jelaskan dan kami sudah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya untuk 2 bulan ke depan sampai batas pengumpulan silahkan dimaksimalkan dan kami tahu bahwa akan beberapa waktu lagi akan ada Munas di Bali, sehingga silahkan diperhitungkan waktunya. Tidak ada kegiatan yang saling mengganggu. IAI, DIY mendukung penuh Munas IAI di Bali, sehingga harapannya dengan waktu pengumpulan maupun waktu pengerjaan bisa teman-teman sesuaikan. Saya kira itu yang salah satu pesan dari tim kami, termasuk dari pengurus IAI DIY, yang kami juga merasa mempunyai penghormatan juga kepada teman-teman panitia dari user yang sudah bekerja sama hingga hari ini. Terima kasih. Setelah ini akan disampaikan oleh narahubung konten-konten singkat. Video rekaman kita hari ini akan kami upload ke YouTube IAI DIY video ini, dan semua link file-file yang hari ini dibacakan, revisi KAK, termasuk site, termasuk topografi, survei topografi sudah diupload, termasuk hub untuk sayembara. Semuanya sudah diupload di link pendaftaran di website sayembara yang sudah tercantum di Instagram IAI atau di melalui pesan WhatsApp yang biasanya disebarkan oleh rekan-rekan sekalian. Saya kira semua sudah ada di link. Nanti kalau ada penambahan-penambahan silakan, nanti akan terus diupdate jika ada penambahan-penambahan baru. Tapi kalau KAK sudah fix hari ini ya, selesai. Baik, terima kasih Mas Kurniadi ya. Beberapa juga salah nama ya. Mas Kurniadi Hirmawan IAI. Baik, kita tutup, kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk peserta yang luring, yang sudah berkenan hadir di lokasi. Kemudian kami ucapkan juga teman-teman yang hadir secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.